Jadi pemahaman teologianya harus bagus. Makanya seringkali saya ajak orang untuk memahami teologi dan ekologi. Jadi satu kesatuan. Ya. Sahabat Suara Tepian, kami beruntung berjumpa dengan lai kami Gurgur Manurung, orang yang pertama juga mendukung podcast ini. Dia seorang aktivis lingkungan. Dia selalu mendengungkan bagaimana kawasan Danau Toba itu terus tertata dengan baik. Kami berada bincang-bincang di kantor penerbit Jala Permata, di mana redaksi atau pos dari Suara Tepian ini berada. Horas lai Gurgur. Horas. Bagaimana kabar lai? Kabar luar biasa. Kita selalu memantau, lai juga terus aktif menyuarakan bagaimana tanah batak kawasan Danau Toba terus terjaga ya. Sudah panggilan itu. Iya. Kami berterima kasih nih Suara Tepian sudah dijambangi, didatangi kantor kita ini. Ini kantor kita sederhana lah ya. Kita tahu lah ya, sejak dulu aktif menyuarakan, aktif juga sebagai aktivis lingkungan. Kawasan Danau Toba ini bagaimanapun kita syukuri pemerintah pusat sudah menginvestasikan banyak dana agar memang super prioritas pembangunan untuk pariwisata ke depan Danau Toba itu terlihat megah. Tapi kan kita masyarakat, kawasan itu juga harus merespon, paling tidak lingkungan kita itu harus terjaga, pinggiran Danau Toba ini harus bersih. Kira-kira apa pikiran gagasan lain? Sebenarnya sederhana. Sederhananya adalah apa yang menjadi kebutuhan rakyat di sekitar Danau Toba. Ya. Harus berangkat dari kebutuhan rakyat. Jadi kan pusat datang mewakili negara. Ya. Negara hadir, semua orang bersukacita. Ya. Jangan dibalik. Jangan negara hadir, rakyat di sana menderita. Ya. Jadi kenapa menderita? Berarti ada yang kurang pas. Ya. Nah, jadi pemerintah pusat juga jangan juga malu-malu mengevaluasi diri. Ya. Nah, apa sih yang dibutuhkan? Ya kesejahteraan. Kesejahteraan apa? Kebutuhan. Ya. Jadi misalnya masyarakat di sana kan masyarakat adat. Ya. Ya, datanglah pemerintah pusat dengan hukum adat. Jangan dipaksakan hukum konvensional bahwa ini adalah tanah negara, ini adalah hutan lindung. Ya. Dengan cara-cara pemerintah. Ya. Jadi harus diinventarisasi persoalan-persoalan masyarakat sekitar, lalu disitulah negara hadir. Maka kehadiran negara pas di hati rakyat, rakyat bersama negara menghadirkan orang-orang di kawasan Danau Toba dengan sukacita. Ya. Jadi masyarakat di sana jangan ada yang merasa dongkol. Nah, bagaimana orang datang ke kawasan di daerah-daerah yang penduduknya dongkol? Kira-kira begitu. Danau Toba ini kan luas. Ada beberapa 7 atau 8 7 kabupaten mengelilingi Danau Toba. Ya. Masalahnya kawasan ini kan harus tertata rapi semua. Betul. Bagaimana mensinkronisasi semua kabupaten ini agar sama-sama menata? Ya. Misalnya di Parapat ditata Keramba misalnya, ternyata di pinggiran kabupaten yang lain juga tidak tertata begitu. Ya. Apa kira-kira kebijakan yang harus dilakukan? Kita tahu ada Badan Otorita Danau Toba, tapi sepertinya tidak mampu juga mensinkronisasi. Tahun 2014 itu sudah ada Perpres nomor 41, Perpres atau PP saya agak lupa, yang mengatur tentang tata ruang wilayah kawasan Danau Toba. Andaikan peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2014 itu dilaksanakan dengan baik, kehadiran Otorita Danau Toba melaksanakan itu, saya kira memang kawasan Danau Toba akan baik. Timbul persoalan ketika kehadiran Danau Toba berorientasi proyek, ya. Namanya di Sigapitun, ya. Sama di Motung. Nah, padahal persoalan Danau Toba itu adalah bahwa Danau Toba sedang sakit. Sakit kenapa? Ya. Karena kehadiran jaring apung, pengawasan limbah keluarga yang tidak baik, dan semuanya itu persoalannya tidak diselesaikan, tapi hadir Otorita
Danau Toba berproyek. Maka yang kulihat kehadiran pusat di sana justru melukai rakyat, bukan sesuai dengan keinginan rakyat. Itulah yang menjadi problem berlarut-larut, maka proyek itu tidak jalan. Kita bayangkan lembaga otorita yang dibentuk pemerintah pusat ini sebenarnya tidak membawa dampak kebaikan. Saya melihat kehadiran otorita itu adalah menyakiti. Padahal sebenarnya kan gini, andaikan aturan tata ruang wilayah itu dijalankan dengan baik, berarti kan ada integrasi 7 kabupaten. Itu seharusnya bagaimana menjahit 7 kabupaten ini untuk membangun kawasan dibagi-bagi. Jadi semua berfungsi. Kalau kehadiran yang sekarang itu kan ada sebuah lembaga di Sigapitun, di Motu, fokus bupati-bupati di 7 kabupaten itu kan hanya penonton. Nah, kalau misalnya pejabat Jakarta datang, panggil yang 7 kabupaten itu nggak tahu mau ngapain. Nah, padahal sebenarnya yang dibutuhkan kawasan Danau Toba itu supaya semuanya indah secara keseluruhan, hanya sebuah integrasi dan melibatkan bupati. Nah, lucunya 7 kabupaten itu kok nggak ada yang protes. Gitu ya. Otorita Danau Toba itu dibentuk, dia semacam koordinasi menguatkan 7 kabupaten ini. Betul. Untuk saling sinergi mengerjakan atau menjaga tata kebersihan di Danau Toba gitu. Apa yang terjadi sebenarnya? Jadi otorita ini tidak mampu juga atau memang kurang mampu kelihatan begitu? Bukan kurang mampu, memang pasti tidak bisa mengerjakan itu. Kalau konsep kehadiran badan otorita Danau Toba seperti itu, tidak akan bisa berhasil. Kenapa? Karena dia tidak berangkat dari kebutuhan lokal. Nah, sekarang kan jadi gini, persoalan selama ini kan karena 7 kabupaten itu tidak memiliki integrasi. Nah, dalam bahasa Batak masih buat lomona. Karena 7 kabupaten ini masih buat lomona, gagallah. Seharusnya kan kalau misalnya itu sesuai dengan tata ruang wilayah kawasan Danau Toba, mereka itu berkoordinasi, jangan sampai misalnya katakanlah apa yang dijual di Simalungun sama yang dijual dengan di. Jadi seharusnya mempunyai keunikan masing-masing, lalu bersama-sama merawat Danau Toba. Persoalannya adalah sekarang tidak dirawat, hanya seolah-olah yang terkesan yang kutangkap jujur saja, ini hanya seolah-olah hanya untuk mendapatkan sebuah proyek, akan dibangun hotel mewah dan seterusnya. Saya kira itu tidak menyangkut 7 kabupaten itu. Jadi yang lain itu hanya sebagai penonton. Padahal kita ini kan konsep yang terbaru itu kan pembangunan berkelanjutan. Saya tidak melihat ada keberlanjutan dari proyek yang sekarang. Tapi sebelum otorita Danau Toba kan sudah ada problem atau masalah di kawasan Danau Toba di pinggiran hampir seluruh pinggiran Danau Toba itu ada keramba. Keramba atau jaring apung yang saya sebutkan tadi. Ini kan ada milik swasta ini, kapital besar. Tetapi kan banyak juga itu jaring apung itu milik warga masyarakat sekitar begitu. Bagaimana ke depan? Apakah memang benar-benar harus dihilangkan jaring apung dari kawasan Danau Toba, pinggiran Danau Toba, untuk menyambut agar wisata yang kita inginkan itu bisa menjadi terwujud, atau memang bisa ditata jaring apung ini? Jadi gini, secara konsep lingkungan, saya mau katakan gini, saya belum pernah melihat ada danau, situ, waduk berkelanjutan dengan kehadiran keramba di seluruh dunia. Seluruh dunia, lihat aja Waduk Cirata, lihat aja Jatiluhur, semua gagal, pembangkit listrik semua menjadi gagal akibat dari kehadiran jaring apung. Kenapa? Karena musuh utama dari danau di seluruh dunia namanya eutrofikasi. Apa itu? Apa itu eutrofikasi? Eutrofikasi itu adalah proses kesuburan danau. Kenapa dia subur? Karena terjadi unsur hara, misalnya sisa pakan. Itu kan kalau di Danau Toba itu kan misalnya perusahaan swasta itu kan bisa ribuan ton itu sisa pakan, baru sisa-sisa rumah tangga yang tidak terurus, sisa-sisa limbah hotel. Nah, ini menjadi unsur hara.
unsur hara itulah yang menimbulkan namanya lumut berkembang. Jadi Danau Toba itu bukan tidak mungkin lumutnya berkembang sangat erat, makanya kalau nelayan mencempakkan jalannya di atas. Jalannya di atas. Ya. Nah, kalau memang itu terus menerus, maka kapal pun baling-balingnya itu bisa diikat oleh lumut. Kemudian itu juga akan meningkatkan enceng gondok. Maka saya tidak pernah enceng gondok itu dijadikan barang baru karena ada konflik kepentingan. Ya. Jadi sebenarnya kalau unsur hara itu tidak ada, secara otomatis lumut akan mati, enceng gondok akan mati, juga blooming phytoplankton. Jadi kalau terjadi laiku kemarin itu misalnya ikan tiba-tiba mati meledak banyak, itu terjadi karena blooming phytoplankton. Nah, blooming phytoplankton itu terjadi karena phytoplankton itu pertumbuhannya luar biasa, maka tiba-tiba dia mati secara keseluruhan. Lalu proses kematian itu menyerap oksigen terlarut, maka oksigen kepada ikan habis. Kenapa? Karena diikat oleh pada proses pembusukan phytoplankton. Jadi itu penyebabnya ikan-ikan tiba-tiba, kalau tahu itu tiba-tiba ikan mati satu kawasan dalam satu malam. Itu proses pembusukan phytoplankton. Tapi paling tidak begini lah, Gur. Kita ingin paling tidak memberi pencerahan, memberi gagasan untuk solusi. Kan tadi ada yang harus ditolerir, keramba masyarakat, karena mereka hidup dari situ. Apakah ini juga bisa ditata, atau paling kita bayangkan ya keramba atau jaring apung yang besar itu ya monggo lah itu keluar dari Toba. Tapi bagaimana masyarakat yang sudah bertahun-tahun hidup dari keramba ini? Bagaimana? Dalam ilmu lingkungan ada namanya daya dukung lingkungan, carrying capacity. Nah, carrying capacity ini yang selalu dilupakan. Membangun jalan raya dan seterusnya itu kan selalu menurut saya ada kekeliruan. Ya. Nah, ada dua pelaku jaring apung di sana. Pertama adalah swasta, yang kedua adalah masyarakat. Ya. Nah, kalau masyarakat ini berdasarkan daya dukung is oke. Tetapi memang swasta ini memang tidak mungkin memenuhi daya dukung. Jadi yang pertama menurut saya swasta stop. Nah, kalau dia keluarga berdasarkan katakanlah zonasi atau berdasarkan daya dukung yang terbatas, saya masih kompromi. Tetapi harus kita tahu bersama bahwa unsur hara, dampak dari jaring apung itu adalah penyakit utama, sumber masalah bagi rusaknya danau di seluruh dunia yang saya paham. Atau mungkin ada contoh lah ya, Gur. Keramba jaring apung itu bisa dibuat jadi menarik, dia jadi tempat wisata juga begitu di dunia, sepengetahuan lain begitu. Tidak ada. Makanya sebenarnya gini, kalau konsep yang idealnya itu, makanya sekitar tahun 2000 kita seminar kemana-mana itu, saya selalu berbicara Danau Toba itu atau dimanapun danau itu harus ada pilihan. Pertama, memang kalau kita memang sudah pilih perikanan, silakan aja jaring apung, tapi resikonya danau itu akan rusak. Ya. Yang kedua, para wisata, tidak mungkin dua-dua. Nah, yang jadi masalah adalah pemerintah melakukan itu dua-dua. Misalnya kawasan Danau Toba, ya. Nah, dibangun pabrik pulp, nggak nyambung. Pabrik pulp itu kan memelihara monokultur, sumber siklus hidrologi kawasan Danau Toba. Jadi sebenarnya harus ada pilihan. Kalau memang fokus pariwisata saja. Jadi apa yang terkait dengan pariwisata itu yang berkelanjutan. Tidak mungkin berkelanjutan misalnya ada pabrik pulp, ada jaring apung dengan pariwisata. Tak mungkin. Jadi kita ini selalu meratifikasi pembangunan berkelanjutan oleh PBB, ya. Tapi dalam prakteknya semua mau sama kita, dan saya kira memang Danau Toba yang terbaik adalah pariwisata. Ya. Hidupkan semua pertanian untuk kebutuhan pariwisata menjadi nilai plus bagi petani. Jadi petani kembangkan, dukung petani dengan bibit unggul, pupuk yang tersedia, teknologi pertanian, lalu misalnya dengan kerajinan, kembangkan UMKM, lalu pelihara Danau Toba. Tidak mungkin wisata datang tanpa sebuah pemeliharaan Danau Toba yang baik. Kita tahu bersama bahwa di Danau Toba ini dia
terus terjaga airnya karena puluhan sumber air mengalir. 45 sekitar yang paling signifikan itu seingat aku ada 45 induk sungai. Ya, sekarang kan disebut-sebut berkurang gitu. Artinya ini bisa terus hadir atau air mengalir ke Danau Toba itu karena kan penghijauan di pinggiran Danau Toba. Tapi sekarang keadaannya kan banyak tanah gundul juga di kawasan ini begitu. Jadi itu dia. Jadi gini, salah satu ciri sungai yang baik, siklus hidrologinya terjaga, pasti konservasinya terjaga. Nah, ketika konservasi, katakanlah misalnya tanaman tebang pilih, tanam Indonesia misalnya. Nah, itu kan akan menambah sedimentasi. Jadi ciri-ciri sungai kita ini sekarang kan gini, kalau musim kemarau kering, kalau datang hujan banjir. Nah, ini kan akan merusak sedimentasi, dan itulah sebenarnya kerusakan masa depan Danau Toba. Jadi sebenarnya Tuhan sudah menciptakan kawasan Danau Toba itu begitu indah, seharusnya kita pelihara, masyarakatnya akan sejahtera, tidak terganggu gitu. Nah, jadi kita ini kan prestasi selalu dihitung ansih pertumbuhan ekonomi, angka-angka. Kita tidak mampu melihat value kawasan Danau Toba itu. Kalau Profesor Median Sirait selalu bilang ini adalah warisan dunia yang harus dijaga. Oleh karena itu, biarkanlah kawasan Danau Toba itu konservasi dan kita bisa hidup dengan keindahan Danau Toba dengan kreativitas dan inovasi kita untuk mengembangkan pariwisata. Jadi bukan misalnya dengan jaring apung yang melebihi daya dukung, dan saya kira kita harus komitmen pariwisata saja. Lalu tadi saya teringat juga kata soal pertanian di pinggiran kawasan itu. Tapi pertanyaannya begini lah, misalnya satu sekarang kabupaten yang dipercontohkan pemerintah di kawasan kita itu Humbang Hasuduta disebutkan, food estate yang disebutku itu. Tapi kita bayangkan kurang berhasil juga, tidak akan berhasil. Saya pasti mengatakan. Tapi kan tadi dukungan Lai Gurgur pertanian digalakkan begitu. Pertanian apa yang harus tepat? Yang memang endemi. Jadi gini. Persoalan petani kita itu kan sebenarnya kan soal harga. Andaikan harga terjamin, misalnya jahe harganya minimal 9.000 per kilogram. Semua orang akan menanam jahe dengan kerja keras. Tapi itu adalah masyarakat secara individu. Maka kalau kita berbicara sebenarnya ketahanan pangan, bantulah petani, bukan membangun food estate. Bayangkan, itu kan kemarin sudah dihentikan ya, food estate yang oleh pertanian Sumatera Utara. Dari dulu saya sudah bilang itu. Saya kira Ito Delima Silalahi, aktivis di sana juga setuju dengan saya, pasti gagal. Nah, salah satu ancaman food estate ini nantinya kan begini, petani itu kan selalu persoalan dengan harga. Kalau nanti produk food estate ini dilempar lagi ke pasar tradisional, misalnya di kota-kota Medan atau di kota-kota Siantar, ini kan produk petani ini kan akan hilang. Nah, apakah nanti hasil food estate ini dijual seperti ini, lalu nanti persentase CSR-nya food estate itu bagi-bagi telur bebek ke petani kita? Bukankah kita ini sedang membangun peradaban? Petani kita akan beradab jika dia memiliki uang atau memiliki apapun dari hasil keringatnya. Saya kira itu yang harus dipahami betul-betul, dan demokrasi seperti itu yang mau kita bangun. Bukan demokrasi bayangkanlah seperti kemarin itu ketika pandemi. Bagaimana mungkin misalnya perusahaan bagi-bagi telur bebek, Indomie maksudnya mie instan gitu ya, mie instan itu kepada masyarakat, padahal mereka adalah petani. Ini kan sebenarnya kan miris ya. Memiriskan itu ya. Dan saya kira memang jauh dari peradaban. Danau Toba menjadi salah satu sentral nanti pusat wisata Indonesia. Nah, itu kita merasakan pemerintah pusat, dalam hal ini Jokowi sudah berkali-kali datang ke kawasan Danau Toba untuk menggelorakan ini. Masalahnya juga kita harus juga menyadari lah soal kebersihan. Tadi di awal saya sudah singgung bagaimana kita sadar lingkungan, karena tadi ada memang yang harus kita benahi tadi, keramba jaring apung itu harus ditata, tahu paling tidak yang kapital besar ditariklah dari situ.
perusahaan-perusahaan yang merusak lingkungan di kawasan itu ya dibereskan. Tetapi kan masyarakat personal, secara personal kan kita belum terbiasa ini hidup bersih, ramah akan lingkungan. Ya. Padahal kebersihan lingkungan ini penting begitu. Ya. Kalau kita berbicara masyarakatnya, ya, banyak hal. Ada orang katanya tidak ramah. Ya. Kalau kita membeli sesuatu, kadang-kadang penjual memaksakan. Ya. Kadang-kadang kalau kita, ini soal keramatamahan ya. Kalau kita beli mangga, di atasnya bagus, di bawahnya busuk. Ya. Nah, itu kan cerita-cerita rakyat. Nah, saya kira memang disitulah intervensi bagaimana kita membina kelompok-kelompok. Samalah seperti katakanlah misalnya kearifan lokal di semua daerah. Misalnya kan gini, saya sering kali bercanda. Kenapa kawan-kawan kalau misalnya di kawasan Danau Toba itu Parmalim? Ya. Ini bukan rasis ya. Ya enggak, kenapa ya, kalau Parmalim itu mereka itu tidak buang sampah sembarangan ke danau? Kenapa? Karena mereka masih meyakini bahwa penghuni atau raja dari Danau Toba itu akan marah kalau kita buang sampah sembarangan. Tapi datanglah kita orang Kristen kan gitu kan, ya. Datanglah saya orang Kristen karena menurut saya Yesus sudah mengalahkan kekuatan danau itu dan tidak ada lagi yang menakutkan kita buang sembarangan. Tapi kan sebenarnya kan gini, kalau saya memahami kekristenan saya, Tuhan menciptakan Danau Toba secara sempurna, maka kesempurnaan itu harus saya jaga. Jadi sama dengan kearifan lokal tadi bahwa memang jangan buang sampah, marah nanti penghuni Danau Toba kan begitu mungkin keyakinan kawan-kawan. Dan saya melihat itu memang sangat kuat. Artinya kearifan lokal sudah bagus, jangan sampai kedatangan kekristenan seperti saya justru pemahaman yang keliru. Harus pemahaman kekristenannya juga benar. Jadi juga pemahaman pemerintah juga yang benar. Jangan buang sampah sembarangan, tapi pemerintah tidak menyediakan sampah. Jadi kan sebenarnya kalau tersedia tong sampah, tersedia fasilitas semua, secara sadar akan malu membuang sampah tidak pada tempatnya misalnya. Nah, jadi ada intervensi pemerintah, ada pendekatan-pendekatan lembaga seperti lembaga gereja, lembaga Parmalim, lembaga semua yang terkait dengan rohaniawan untuk menyadarkan kita hidup dari, kalau misalnya kita kan sudah kawasan pariwisata nih, kita sudah hidup dari pariwisata. Kalau kita buang sampah sembarangan, kita nanti jualan kita nggak laku, gitu ya. Kalau dari sisi misalnya tadi karena menyinggung agama, atau dari sisi iman, tapi jangan tersinggung punya agama. Ya? Bukan. Jadi maksudnya gini Le, kalau kita dengungkan misalnya orang yang membuang sampah ke Danau Toba itu berdosa gitu. Bagaimana kita tadi kan lembaga-lembaga kegerejaan agama tadi kita libatkan untuk mengatakan bahwa hal-hal begini dosa begitu. Ya, jadi itu satu. Ya. Bisa juga dosa, bisa juga. Tapi bisa juga pendekatan untuk tingkat kesadaran. Ya, misalnya kalau katakanlah sampah itu masih berguna, misalnya kan gitu. Jadi misalnya kayu digunakan, ada banyak gagasan-gagasan itu. Jadi itulah yang disebut membutuhkan inovasi. Ya. Karena orang kan membuang sampah kan karena dianggap itu tidak penting, kan gitu. Jadi bukan hanya karena soal malu, tapi kan bagaimana itu bahwa itu penting. Gitu. Kalau dari sisi ekologi misalnya lah, gereja atau agama lah bisa nggak juga menjelaskan aturan-aturan dari sisi ekologinya, ajaran agama dilibatkan? Sangat bisa. Dan saya kira memang yang perlu ditekankan seperti yang saya bilang tadi, bahwa harus tertanam dalam diri kita bahwa ciptaan Tuhan yang sempurna ini kita harus berkontribusi. Jadi pemahaman teologianya harus bagus. Makanya seringkali saya ajak orang untuk memahami teologi dan ekologi. Jadi satu kesatuan. Jadi, teologi Alkitab dan ekologi. Yes. Jadi teologi ekologi. Jadi kalau kita berbahasa teologi yang bersifat hanya vertikal tanpa horizontal, saya kira kita ini menjadi orang munafik, gitu ya. Jadi bahwa bukti kita berteologi, takut katakanlah saya lebih memilih mencintai Tuhan, maka kita harus mencintai bumi ini. Jadi itu yang harus diajarkan secara prinsip kepada orang-orang yang teologi Islam, teologi Kristen, semua teologi harus dikaitkan dengan keselamatan bumi,
Karena bumi ini kan tidak pernah bertambah luas. Kelilingnya tidak pernah bertambah, luasnya nggak pernah bertambah, tapi pertumbuhan penduduk terus meningkat. Sampai titik berapa nih kita mati semua dalam bumi yang kecil ini, kan gitu. Saya teringat tadi satu ungkapan tokoh kita, Profesor Dr. Median Sirait almarhum. Sebelum meninggal beliau beberapa kali saya wawancara lah. Cuman saya belum pernah dengar ungkapan dari beliau itu. Danau Toba ini apa namanya? Warisan dunia. Oh, iya. Apa makna atau pesan dari ucapan dari Profesor Median bahwa Danau Toba ini adalah milik atau warisan dunia? Jadi maksud dia warisan dunia gini. Warisan dunia ini adalah memang diciptakan unik, dunia harus melihatnya. Dengan semua orang melihatnya, datang meninggalkan uang di situ, lalu orang di situ hidup dengan itu. Maka dia dulu sampai pernah dia punya konsep bahwa kawasan Danau Toba itu tidak boleh dieksploitasi. Artinya bisa nggak nanti dijelaskan lebih dalam lah. Bisa nggak kita sebagai orang Batak yang hidup di lingkungan itu, yang hidup lahir besar di kawasan ini, merasa sadar bahwa kita diberi tanggung jawab dunia ini. Ini kan milik dunia. Ya, betul. Kita diberi privilege, hak istimewa untuk lebih dekat dengan Danau Toba. Artinya kita bertanggung jawab membersihkan begitu. Ya, jadi itu rasa memiliki bahwa kita bertanggung jawab kepada dunia, karena memang kita belum merasa bahwa kita hidup ketergantungan kita dengan Danau Toba. Sama seperti orang Bali. Orang Bali merasa bahwa laut mereka hidup dari pariwisata. Ketika pariwisata tidak baik selama pandemi, mereka kan secara ekonomi betul-betul turun. Nah, kalau orang masyarakat Danau Toba merasa bahwa keberadaan Danau Toba itu memberi manfaat ekonomi, memberi manfaat segalanya kepada mereka, pasti rasa itu akan muncul secara sendiri. Cuman kan pemerintah ini betul-betul membangun sebuah integrasi bahwa semuanya punya hubungan sama sekali. Cuman pengertian kita ini kan belum dalam soal itu. Kita hanya berteriak, tapi bukti konstanta kita atau konsistensi kita untuk melestarikan itu tidak terbukti juga begitu. Jadi makanya ada kalau orang Batak bilang kan gitu, jamitamido pangalahom, pangalahom jamitam, kan gitu. Jadi tanpa marjamita pun saya, ketika saya menunjukkan hidup saya yang sederhana, ya kan, kehidupan semuanya, ucapan, perilaku, cara berpakaian, lifestyle gitu ya, kalau istilah orang sini kan, saya kira ya itulah. Jadi kita memberi teladan, terus bergerak, dan saya kira itu yang saya lakukan. Saya melakukan itu, maka saya berani menghadapi lain untuk berbicara. Sebagai aktivis lingkungan dan sangat sering saya dengar Lai juga membicarakan kawasan Danau Toba. Tadi kita sudah bicara agar kita jaga kebersihan, kita tata lingkungan Danau Toba. Mumpung ini kesempatan, momentum pemerintah pusat menetapkan ini menjadi super prioritas. Apalagi kira-kira mungkin seruan kita bergandengan tangan, bergotong royong, sinergi, apalagi yang harus kita lakukan agar kita tidak berjalan sendiri. 7 kawasan pemerintah daerah tadi saling merangkul, saling membersihkan kawasan ini. Saya sarankan supaya forum antar bupati 7 kabupaten itu dijalankan. Jadi sharing mereka. Otoritas Danau Toba ini bisa nggak jadi jembatan ini? Sebenarnya kehadiran Danau Toba disitulah sebenarnya idealnya yang kita bayangkan itu adalah fungsi otoritas Danau Toba itu adalah jadi jembatan sebagai pusat untuk mengoptimalkan integrasi ke-7 pemerintah kabupaten itu. Okay. Yang kedua, menjadi wasit 7 kabupaten itu kalau melakukan kesalahan berdasarkan tata ruang. Jadi sebenarnya dia lebih kepada wasit sebenarnya menurut saya. Dalam ini jadi proyek yang dikerjakan. Ya, proyek disegabikan sama Motu itu persoalannya ini yang sangat serius menurut saya. Itu yang buat gagal. Nah, lalu sebenarnya otorita ini bertugas untuk misalnya membangun 7 kabupaten. Tiap kabupaten harus ada balai benih ikan. Kalau layak mau ke Danau Toba, mau menebar ikan benih, harus dibeli dari 7 kabupaten ini. Jangan layak beli dari Bogor atau dari Padang. Kenapa layak? Karena ketika beli dari luar, di situ tersisip
ikan predator. Oh. Jadi itulah sekarang yang disebut ikan cilik-cilik di Danau Toba menjadi yang muncul. Kalau lihat itu ikan-ikan yang warna merah disebutnya, itu adalah sebenarnya semua sudah predator. Itu muncul ketika orang menabur ikan tapi ikut predator. Jadi predatornya yang muncul. Jadi ibarat kita menanam padi, bukan padinya yang tumbuh tapi si marememe. Padi palsu yang muncul. Mumpung lah tadi ceritakan itu, saya jadi teringat lah. Ada ini konfirmasi juga ke Lae yang aktivis lingkungan. Saya pernah dengar lah bahwa benih ikan itu dia akan lebih besar kalau dipindahkan ke wilayah lain. Apa benar begitu? Tidak juga. Jadi cuman kan gini, yang benar adalah biarlah ekosistem Danau Toba itu kalau dia ditambah stok yang baru, benih yang baru, biarlah stok lokal. Kalau katakanlah misalnya mujair ukurannya kecil, biarlah itu teknologi namanya hibridisasi. Jadi dihibridisasi, tapi harus di kawasan Danau Toba itu supaya jangan muncul spesies-spesies lain dari luar kawasan Danau Toba. Sebenarnya ada aturan internasional yang menyatakan jika ada spesies baru mau ditanam di sebuah ekosistem harus melalui karantina bagaimana spesies itu predator atau tidak. Cocok di situ. Jadi sebenarnya gini, Tuhan sudah menciptakan sempurna. Jadi makanya ada yang disebut spesies endemik. Jadi harus rantai makanan yang ada itu yang harus dijaga, bukan didatangkan yang lain dengan bayangan ini lebih bagus ditanam supaya ekonomi. Selalu pikiran kita itu berorientasi ekonomi, lalu kita lupa bahwa ketika spesies baru itu akan merusak sistem food chain dan food web di sebuah ekosistem. Itu kesalahan yang terjadi di Danau Toba dan itu sangat mengerikan. Masih ada nggak ikan ihan batak di Danau Toba? Saya baru dari Kupang Hasudutan dari Bakara. Ya. Teman saya ada namanya dari Dinas Perikanan Kupang Hasudutan, Rudi Simamora, mereka kumpulkan dan sebenarnya mereka mau mengembangkan. Masih ada. Saya melihat langsung sama ada teman saya Rudi Simamora di Dinas Perikanan Kupang Hasudutan, mereka menjaga. Apa kelebihan dari ihan batak ini ada di Danau Toba? Ya memang itu endemik dan endemik ciptaan Tuhan itu harus kita jaga. Dan kalau di kalangan kita kan selalu ada rahasia Tuhan di sana bahwa itulah yang memang asli di situ, ya memang harus kita jaga. Dan memang belum ada mungkin saya ada Charles Simajuta dari Institut Pertanian Bogor, dia bisa menjelaskan itu lebih detail. Mungkin yang terakhir lah ya, kira-kira sebagai aktivis lingkungan, apa himbauan lah ya agar kita optimis lah bahwa kita bisa diberi tanggung jawab dunia ini menangkap tadi ucapan dari Profesor Median almarhum. Jadi ya kita apa yang menjadi kontribusi kita semua kita harus bertanggung jawab. Tapi satu hal yang menjadi memberatkan kepada kita adalah tolonglah hal-hal yang membuat rusak seperti jaring apung itu dihentikanlah. Karena memang itu terlalu berat konsekuensinya itu terhadap masa depan dan Terima kasih Lae Gurgur. Demikian sahabat Suara Tapian, bincang-bincang kami dengan seorang Gurgur Manurung, aktivis lingkungan. Kami menyerukan bagaimana Danau Toba itu menjadi kawasan yang benar-benar sangat mengasihkan.